Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halim dari Stikes Pelamonia, program studi D3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan 7 fungsi alat kesehatan. Yang pertama yaitu alat suntik atau spoid. Alat suntik atau spoid adalah alat yang berbentuk pompa piston sederhana yang berfungsi untuk menyuntikkan cairan gas ke dalam tubuh pasien. Selain itu, alat suntik juga berfungsi menghisap cairan atau gas dari dalam tubuh untuk diambil sampelnya guna keperluan uji laborat. Ukuran dan macamnya bervariasi tergantung penggunaannya. Biasanya alat kesehatan ini satu paket dengan jarum suntik. Syarat penggunaan alat suntik khususnya bagi jarum suntik harus benar-benar steril dan hanya digunakan untuk sekali pakai saja. Hal ini dikarenakan untuk menghindari penularan penyakit berbahaya melalui jarum suntik. Selain itu, alat suntik atau jarum suntik juga harus dilakukan oleh tenaga yang profesional. Dalam hal ini adalah orang yang berprofesi di bidang kesehatan. Hal ini dikarenakan agar injeksi tepat sasaran. Meski demikian, penjualan alat kesehatan yang satu ini mudah ditemukan di apotek terdekat. Yang kedua yaitu EKG. EKG atau elektrokardiogram adalah pemeriksaan sederhana untuk mengukur irama dan aktivitas listrik jantung. Karena itu, prosedur ini juga sering disebut dengan renggang jantung. Tiap kali jantung berdetak, aliran listrik akan mengalir dan memicu kontraksi otot jantung. Kontraksi otot ini menyebabkan jantung mampu memompa darah ke seluruh tubuh. Pada pemeriksaan EKG, aliran listrik jantung direkam oleh mesin dan hasilnya akan diperiksa untuk melihat ada tidaknya gangguan atau kerusakan jantung. Yang ketiga yaitu glukometer. Glukometer adalah alat untuk mengecek kadar gula darah. Alat ini memiliki bagian yang bernama strip pengukur, yaitu sebagai alat mengambil sampel darah dan biasanya digunakan dalam sekali pakai, sama seperti jarum lancetnya. Yang keempat yaitu termometer. Termometer adalah alat kesehatan yang berfungsi untuk mengukur suhu tubuh ataupun alat yang digunakan untuk menyatakan derajat dingin atau panas suatu benda. Alat ini memanfaatkan termometrik dari zat, yaitu perubahan dari sifat-sifat zat yang disebabkan karena perubahan suhu dari suatu zat tersebut. Yang kelima yaitu tensimeter. Tensimeter adalah alat kesehatan yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Dalam istilah medis dikenal dengan nama sphygmomanometer. Dengan mengetahui berapa tekanan darah kita dapat menilai apakah tekanan darah atau tensi darah kita normal atau tidak. Tensi darah normal manusia dewasa adalah 100 sampai 130 mmHg untuk tekanan sistolik dan 100 sampai 90 mmHg untuk tekanan diastolik. Tekanan darah ini menjadi syarat yang paling umum dilakukan, terutama jika Anda ingin melakukan operasi. Yang keenam yaitu ambu bag. Ambu bag merupakan alat bantu pernapasan berukuran kecil dan ringan yang berfungsi untuk memberikan napas buatan. Alat ini berbentuk pompa bulat yang dilengkapi dengan pipa berkatup dan masker untuk menghubungkan dan memudahkan proses pemberian udara kepada pasien. Alat ini dioperasikan dengan cara memompa oksigen dari udara bebas berulang kali ke dalam sistem pernapasan sehingga kebutuhan oksigen pasien terpenuhi. Biasanya ambu bag digunakan saat ada kondisi kritis pasca kecelakaan atau kondisi lain sebelum alat ventilator tersedia. Yang ketujuh yaitu stetoskop. Stetoskop adalah alat akustik yang berfungsi untuk memeriksa suara dalam tubuh. Stetoskop sering digunakan untuk mendengar suara detak jantung dan juga suara organ-organ tubuh lainnya, seperti organ pernapasan, organ pencernaan, bahkan suara detak jantung janin dalam kandungan. Karena dapat menginformasikan suara tertentu sekaligus menghilangkan suara yang lain, maka stetoskop digunakan alat untuk mendiagnosa penyakit.
berdasarkan suara yang tidak normal dari dalam tubuh, sehingga bisa membantu dokter dalam mengambil tindakan dan pengobatan yang tepat. Untuk menyemahkan suara yang ada perlu pengetahuan khusus terhadap stetoskop ini. Baik, itulah tadi 7 penjelasan mengenai alat kesehatan dan fungsinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.